Hai, selamat datang kembali di 100% Sehat barengan sama Dokter Andira. Kenapa aku ngomongnya ala-ala mistis-mistis kayak gini? Karena hari ini topiknya itu ngebahas tentang ketindihan. Ketindihan, apakah benar ini ada mistisnya ataukah ini fenomena yang terjadi di dalam tubuh memang normal kalau karena beberapa hal. Nah ini makanya kita mau bedah. Sebelum masuk ke dalam situ, aku pengen cerita sedikit sih sebenarnya. Pada dasarnya aku tuh mengalami ketindihan ini sejak SMA. Itu langganan. Bener-bener setiap hari aku ketindihan. Di level sampai udah next level ketindihannya tuh aku rasanya bisa jalan-jalan guys. Jadi kayak saking seringnya ketindihan aku kayak aduh gue bosen banget lagi ketindihan tapi nggak kemana-mana gitu. Akhirnya gue jalan-jalan. Serem nih bener sih, agak serem sih sebenarnya karena pas udah ketindihan tuh bener-bener seminggu full, berbulan-bulan sih, sampai akhirnya kayak pernah nonton film Insidious nggak sih? Bener-bener rasanya kayak gitu. Gue bisa jalan-jalan kelilingin rumah yang nggak cuma di malam hari ya, jadi kalau ketiduran di siang-siang tuh juga bisa kayak gitu, kayak aduh aku tuh sadar gitu kayak aduh gue nyangkut lagi nih di sini, nggak ada yang mau bangunin gue apa gitu, serem banget nggak sih? Jadi karena belum bisa bangun, akhirnya aku kayak ya udahlah gue jalan-jalan aja gitu. Ini yang terjadi ya pengalaman sendiri. Tapi hal yang serem ya, meskipun aku tuh selalu pengen memberikan landasan teori kedokteran, tapi aku harus memberitahukan bahwa aku pun mengalami. Jadi pertanyaan ketindihan emang beneran mistis atau enggak, ada jawaban counter dari medisnya, tapi sayangnya yang memberikan teori mengalami gitu. Harusnya kan tidur kita nggak tahu posisi orang di mana ya kan. Kita harusnya nggak tahu orang rumah tuh lagi di mana aja gitu. Jadi tahu nggak yang terjadi apa? Pas aku jalan-jalan, aku pokoknya orang-orang yang hidup tuh kaku, kayak beku gitu. Aku ngelihat kakakku di tangga mau turun, aku ngelihat mamaku di sofa, aku ngelihat ada ART-ku lagi di dapur mau masak. Logikanya kalau lagi tidur kan aku harusnya nggak tahu mereka ada di mana. Tapi pas aku bangun, aku jalan keluar kamar, kakakku lagi turun tangga. Ibuku lagi di sofa, ART-ku lagi mau masak. Jadi di dunia itu tuh semuanya kayak waktu tuh terhenti gitu. Jadi ya ini udah ketindihan level advance guys, sudah jalan-jalan. Nah ini tapi ketindihan yang biasa terjadi tuh kita kebangun, terus kayak nggak bisa ngeluarin suara. Ibaratnya contoh ya, misalkan kita ketiduran di sini nih, terus kita kebangun, terus semua orang tuh nggak bisa dengar kita ngomong apa, kita nggak bisa gerakin badan dan sebagainya. Itu awal mula ketindihan aku tuh juga bermula dengan kayak gitu sampai akhirnya aku bosen dan kayak aduh gue ketindihan melulu, capek kalau nggak bisa gerakin apapun. Sampai akhirnya aku berdamai dengan ketindihan tersebut. Terus jalan-jalan, lucu banget ya sih ketindihan terus jadi aku setelah jalan-jalan itu aku jadi sering melakukan hal itu. Coba ada yang tahu nggak nih? Karena nggak ada penjelasan di dunia medis. Karena sampai saat ini pun, kalau aku ketiduran, aku udah sadar, oh, gue lagi nyangkut gitu. Yaudah deh gue jalan-jalan aja. Terus bisa kebangun kayak dengan catatan aku udah tahu tuh di luar orang lagi ngapain. Jadi jaganya ada indigonya kali atau apa. Tapi itu masih terus-menerus membuat aku kayak, apakah ketindihan ini mistis kah? Apakah ada percampuran gitu? Tapi memang secara medis ada teorinya. Tapi yang jalan-jalan itu loh, yang itu gimana gitu kan? Nah jadi ketindihan ini kalau di dunia kedokteran namanya sleep paralysis. Nah si sleep paralysis ini membuat seseorang seakan-akan mengalami kelumpuhan saat tidur atau pada saat mau bangun tidur. Nah, kondisi yang dikenal sebagai ketindihan atau edisi kerennya adalah sleep paralysis ini sebenarnya cukup umum terjadi dan bukan sesuatu hal yang berbahaya, tapi menyeramkan ya.
ketimbang bahaya lebih keserem ya, pengalaman pribadi yang seram gitu kan. Nggak jarang fenomena sleep paralysis ini dikaitkan dengan hal yang mistis. Karena apa? Biasanya kalau lagi ketindihan ada yang bilang, ada yang ngelihat sosok, ada yang menggerayangi, ada yang apalah, tapi itu memang ada dan ada penjelasannya gitu. Hal ini umumnya terjadi ketika seseorang berada di masa transisi antara tertidur dan terbangun. Penjelasan mudahnya kayak gini. Mobil di starter, mobilnya belum siap jalan, mesinnya udah nyala gitu. Itu ketindihan. Jadi softwarenya udah bangun, badannya enggak gitu. Jadi kayak nyangkut gitu loh guys, makanya ketindihan. Nah ini nih penyebab sleep paralysis sih sebenarnya ada beberapa hal yang memicu. Salah satunya stres berat, kedua capek banget. Ketiga, kebanyakan minum kopi. Keempat, tidur di bawah 6 jam. Dan ini memang sering banget aku rasakan tuh pada saat aku koas. Setiap kali aku habis jaga malam, apa gue lagi diikutin sama barang-barang dari rumah sakit ya? Jadi mistis. Pokoknya intinya kalau aku lagi capek banget, bener-bener capek, lagi kurang banget tidur, udah gitu bener-bener stres sama pelajaran yang dipelajarin, ketindihan ini tuh terjadi nih, si sleep paralysis ini. Akhirnya aku merasa, oh ternyata ada pencetusnya, makanya aku mulai memperbaiki tidurku, terus aku mulai meminimalisir kopiku, karena sehari itu di pas koas tuh ya aku minum kopi dalam rentang waktu 6 jam tuh bisa 3-4 gelas kopi gitu. Supaya bisa fokus, supaya bisa bangun. Bayangin kan bangun dari jam 9 malam sampai jam 6 pagi lo mau ngapain? Nonton ondel-ondel kan enggak, kita jaga IGD kok. Gitu. Jadi gimana caranya biar bangun ya minum kopi kita. Nah ternyata dampaknya yang nggak menyenangkan adalah aku sering banget ketindihan dan itu nggak menyenangkan, bikin kepalaku pusing, sakit, dan awalnya aku jadi takut gitu, kayak serem banget karena pengalaman pribadiku pas ketindihan aku ngeliat kayak ada bayangan hitam lah, aku nggak bisa teriak lah. Yang paling serem ya pada saat itu pas udah kuliah nih aku kayak minta tolong mamaku nemenin tidur, kayak mah temenin dong nih, berkali-kali udah ketindihan semingguan penuh. Udah minta ditemenin mama, ternyata pas ketindihan episode berikutnya mamaku itu di ketindihan episode lanjutannya mamaku berubah jadi hal yang menyeramkan, jadi aku nggak minta nemenin lagi. Serba salah gitu, kayak ya ampun, ketindihan stop, jangan terjadi lagi pada aku karena itu udah bikin pusing, bikin takut. Mana gue kerjanya di rumah sakit, mana gue jaga malam, mana gue nyetir sendiri, gue kayak ya ampun gitu kan. Tapi tadi ya, semenjak aku memperbaiki tidurku, meminimalisir kopiku, meminimalisir tingkat stres dan segala macam, si ketindihannya mulai kayak bersahabat. Bukannya jadi lebih nggak serem, cuman aku jadi lebih tahu, oh dia ternyata muncul kalau kita lagi capek banget tuh, lebih mungkin terjadi ketimbang orang yang tidurnya bagus, istirahatnya cukup dan sebagainya. Dan sleep paralysis itu ternyata ada jenis-jenisnya guys. Pertama, jenis hypnopompic sleep paralysis. Hypnopompic sleep paralysis terjadi ketika seseorang terbangun secara tiba-tiba saat otak belum siap mengirimkan sinyal bangun pada otot. Jadi otaknya udah duluan bangun, ototnya belum dibangunin. Jadinya logika juga belum logika banget gitu ibaratnya. Jadi yang bangun baru otak, ototnya enggak. Akibatnya tubuh tidak dapat digerakkan sekalipun sudah dalam keadaan sadar karena sinyal belum dikirimkan ke otot untuk bergerak. Itu jenis pertama, hypnopompic sleep paralysis. Yang kedua, hypnagogic sleep paralysis. Hypnagogic sleep paralysis ini terjadi ketika seorang baru saja tertidur. Pada waktu ini tubuh akan memasuki fase non-rapid eye movement dan mengalami relaksasi otot. Jadi pada fase ini seorang tiba-tiba tersadar, akibatnya akan timbul sensasi seakan tidak dapat bergerak gitu. Nah, edisi bisa bergeraknya adalah itu tidur-tidur yang rasanya kayak tiba-tiba jatuh dari mana, kepleset, itu tuh, ini fase kayak gini. Nah yang gak bisa bangun jadinya ketindihan, yang kebangun rasanya kayak abis jatuh dari gedung, kepleset dari mana lah, itu kaget. Nah itu.
yang nggak berhasil bangun, selamat, Anda memasuki fase ketindihan, ya gitu kurang lebih. Nah jadi sleep paralysis sebenarnya fenomena yang dapat terjadi ke semua orang. Nggak cuma orang yang indigo, yang sensitif, lalala, lilili, tidak. Tapi semua orang bisa mengalami ini. Tenang, ini bukan suatu hal yang bahaya, tidak membuat penyebab kematian, enggak. Tapi mungkin jadi takut iya kali ya kalau misalkan memang pas lagi sleep paralysis atau ketindihan ini terjadi ada hal-hal yang dilihat. Nah ini memang dibenarkan juga sama jurnal-jurnal dan juga penelitian bahwa pada saat ketindihan atau sleep paralysis ini karena otaknya juga bangun, ototnya belum bangun, terus belum bekerja secara 100% dan selaras, kadang-kadang ada visual, suara yang dinyatakan didengar gitu oleh orang-orang yang mengalami ketindihan ini. Jadi itu dinormalkan, jadi ada yang ngeklaim ngedengar suara apa, ngeliat figur apa, dan itu dinormalkan karena itu adalah bagian dari indera kita gitu. Dan diakibatkan karena memang tubuh kita belum selaras 100% terbangun dengan otak kita. Jadi ya kayak gitu dinormalkan terjadi dan dilihat gitu. Tapi sekali lagi penyebab-penyebab yang harus kalian hindarkan adalah waktu tidur yang nggak cukup, stres berat, gangguan mental seperti depresi, bipolar atau anxiety disorder. Ini juga bisa meningkatkan kecenderungan kalian mengalami ketindihan. Kebiasaan merokok juga, perubahan pola tidur juga bisa. Misalkan kalian pindah ke mana, ujung negara mana, jam tidur dan jam bangunnya berbeda, itu juga bisa mempengaruhi. Dan konsumsi kafein dan minuman beralkohol secara berlebihan bisa membuat ketindihan jadi lebih mungkin terjadi. Jadi tenang aja, sleep paralysis itu bukan sesuatu yang membahayakan. Jadi kalian nggak perlu panik karena tidak mengakibatkan kematian ataupun kefatalan yang bisa mengancam jiwa. Tapi pastinya bikin kalian tidur takut ya. Semenjak aku mengalami sleep paralysis dan ketindihan yang berkali-kali itu tuh aku tuh jadi males tidur guys, jadi takut tidur sebenarnya sih, terutama karena minta ditemenin, yang nemenin di saat aku ketindihan berubah jadi apa nggak tahu gitu. Jadi kayak aku udah ketindihan level episode 1570 juta deh, makanya tuh udah dinamika ketindihannya tuh udah seru banget gitu, kayak nggak cuma ngelihat sesuatu tapi orang berubah lah, gue jalan-jalan lah, ya, akhirnya untuk menghindari itu aku jadi akhirnya kayak makan yang bener, kafeinnya aku kurangin dan sebagainya. Jadi kalau teman-teman ada yang pernah mengalami ketindihan atau rep-repan ini, coba dong cerita sama aku di Fanmade sini. Jangan lupa kalian cerita-cerita dan curhat sama aku karena aku pengen denger apakah aku doang yang mengalami ini sendirian atau ini dialami sama orang-orang banyak, dan apakah ada pengalaman mistisnya di tengah ketindihan ini, karena aku sebisa mungkin meyakinkan bahwa ini memang proses terjadi dalam tubuh, normal mengalami ini, dan ini ada penjelasannya. Tapi kan ada beberapa orang yang juga, enggak kak itu beneran kok, itu ada mistisnya. Makanya aku pengen tahu, aku pengen denger komentar dan opini dan juga pengalaman dari teman-teman sekalian. Jadi jangan lupa untuk login dan masuk ke Fanmade supaya kita bisa ngobrol-ngobrol bareng-bareng, dan juga tetap pantengin episode-episode 100% sehat yang berikutnya supaya kita bisa dapat informasi dan edukasi seru tentang kesehatan yang bisa menambah wawasan kita semuanya. Jadi see you on the next episode of 100% sehat. Bye-bye!